Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fatah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Arhamar Rahimin. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman yang lapang hati, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semoga semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, semakin dermawan, berkelimpahan, sejahtera mulia. Semoga juga selalu terjaga vibrasinya, vibrasi syukur makmur berlimpah, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita panjenengan semua bisa hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Ngapunten Bapak Ibu nggih, saya tidak bermaksud menggurui atau mengajar atau keminter tidak. Kita siang ini sharing ya, sharing lagi dan mohon maaf siang ya. Kenapa? Biasanya sih malam. Jadi kegiatan Zoom meeting ini setiap Selasa malam biasanya, tapi nanti malam ada kegiatan jadi siang. Nah, efektif saja ini sudah saya rekam supaya nanti yang lain juga bisa menyimak. Hari ini sesuai dengan hasil polling Bapak Ibu, kita sepakati membahas tentang poin tema tentang tobatan nasuha variabel keempat. Sebelum saya langsung bertanya kepada panjenengan nih Bapak Ibu ya, kan sudah tahu ya tobatan nasuha itu ada 4 variabel. Yang pertama adalah mengakui dan menyesali ya kesalahan-kesalahan ya dosa-dosa maksiat yang dilakukan. Karena ada orang yang mengakui tapi tidak menyesali. Mungkin hatinya sudah mati, sudah gelap ya. Nah itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah minta ampun kepada Gusti Allah. Ya di sini ya mandi tobat, ya sholat tobat ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Berjanji komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Nah, variabel yang keempat adalah apabila ada eh, hak orang lain yang terambil atau yang terikut, nah itu dikembalikan. Kalau belum bisa mengembalikan, ya dikomunikasikan, ya dibangun silaturahimnya lagi. Ya, kan masalahnya nih banyak yang kemudian punya amanah, ya, punya tidak hanya uang ya. Saya bahkan bikin di media sosial Bapak Ibu itu pernah saya katakan begini, Bapak Ibu teman-teman mungkin ada nih, ya janji-janji atau amanah-amanah ya atau eh, sesuatu yang saya janjikan ketika bahagia kadang kadang kan apa khilafnya manusia itu mudah berjanji ketika bahagia. Nah ternyata kelihatannya sederhana, mungkin mau nraktir bakso ya nanti pas gajian mungkin mau beliin rokok gitu ya, tapi ternyata kelupaan. Nah itu juga menjadi hal-hal yang kemudian menghambat rezeki kita, apalagi yang sudah keruan itu sudah sebuah amanah ya. Ya, jadi variabel keempat ini penting. Maka di situ saya sampaikan ya, variabel keempat ini juga sangat mempengaruhi pada rezeki kita. Karena energi orang yang kemudian mendoakan jelek ke kita itu doa orang yang terzolimi itu makbul Bapak Ibu. Ya, jangan-jangan kita zolim ke mereka gitu. Oleh sebab itu, ya kalau belum bisa mengembalikan ya komunikasi yang baik. Ya, maka bahkan ada beberapa kasus Bapak Ibu orang yang memberikan piutang itu hanya pingin orang itu datang minta maaf ya dan utangnya ternyata diikhlaskan. Nah itu juga bagi rezeki ya. Nah, seperti itu nggih. Oke, sebelum lanjut silakan mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu perihal tentang obatan nasuha terlebih khusus variabel keempat.
ya, tentang apabila ada hak orang lain yang terikut atau terambil, atau mungkin dirasa-rasa pernah ada satu janji ketika bahagia, ya, itu lupa untuk dipenuhi. Bahkan kemarin ada yang nazar, ya. Oh, apakah nazar itu harus yo harus. Beberapa hari yang lalu ada yang lupa nazar itu hukumnya wajib, ya. Maka kewajiban untuk melakukan apa yang dinazarkan itu ya wajib, itu nggak bisa ndak itu, ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana apabila hak orang lain yang terikut terambil, orangnya sudah tidak tahu di mana atau sudah mungkin meninggal, tapi Allah berikan rezeki panjangan. Ingat caranya bagaimana? Ya caranya dengan kemudian sholat tobat, ya, kemudian berapa hak orang lain yang terikut atau terambil itu bisa disedekahkan, ya. Kemudian akadnya adalah pahalanya, kebaikannya, ya, diberikan kepada orang tersebut. Ya, misalkan sudah dicari-cari, oh ya, dulu nih keikut uang 100.000 punyanya teman waktu kuliah. Akadnya sih waktu itu yo pinjem, tetapi nggak tahu temennya sudah meninggal atau nggak tahu di mana muaranya, ya lakukanlah seperti tadi, ya sedekahkanlah, tapi nilainya, ya, harus ini ya, misalkan itu terjadi tahun 2000, ya. 2000 nilai uangnya 10.000, ya. Ya tidak 10.000-nya dulu, dihitung kira-kira konversinya sepadan dengan saat ini. Oh, mungkin 100.000. Ya niatin tuh sedekah 100.000, di mana kebaikannya, pahalanya untuk si tersebut. Nah, itu. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah orangnya ketemu, orangnya ketemu, panjenengan mau ngembalikan, tetapi karena ada hal yang, oke, saya mute dulu ya. Saya lanjut. Oke, jadi orangnya ketemu, panjenengan merasa punya sesuatu yang dari orang itu yang terambil, yaitu amanat apapun, tetapi secara etika ya lebih baik itu tidak disampaikan, ya. Maka dilakukan hal yang sama, ya, dilakukan hal yang sama. Contoh nih, bila hari terjadi ini dulu, nauzubillah min dzalik, ya. Jadi ada terjadi eh, ketika masih muda, orang itu melakukan sebuah kesalahan kepada mantan pacarnya, anggaplah seperti itu. Yang sudah menikah, dia juga sudah menikah. Ya, ada. Tetapi kalau dikomunikasikan, ya nanti secara etika nggak baik, karena nanti akan bisa membuat rumah tangga berantakan. Maka diniatkan, ya, sedekah, ya, atas apa yang sudah hak orang yang terikut terambil itu, ya, itu pahalanya dikhususkan, disampaikan, diniatkan untuk orang tersebut. Nah, dengan begitu Bapak Ibu yakin dan percaya vibrasi panjangnya itu naik. Tadi malam saya upload ada 7, ya, ciri-ciri orang yang memiliki vibrasi naik. Vibrasinya makin tinggi, ya. Nah, salah satu yang sebab vibrasi makin tinggi, makin naik adalah orang yang membangun silaturahim kepada orang yang panjenengan ada sangkutan sama orang tersebut. Jadi bukan kabur-kaburan. Kenapa orang yang punya hutang kemudian dia menghilang, ya, kehidupannya semakin kacau, semakin ruwet, ya, di level energi, ya memang seperti itu, ya, makin kacau. Mungkin ada yang menyanggah begini, oh ada Ustaz, itu orang punya utang ke saya enggak bayar-bayar tapi hidupnya enak. Kelihatannya secara zohir Bapak Ibu, kelihatannya secara zohir. Tetapi kalau panjang mau melihat lebih dalam lagi, ada saja mereka dihadapkan pada masalah-masalah, mungkin sakit-sakitan, ya, mungkin ada bala-bala yang secara zohir kita tidak bisa lihat. Nah, oleh sebab itu kan masalah utang piutang ini urusannya dunia akhirat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya itu minta izin ke guru saya di usia 40 plus. Andai Allah berikan usia sampai 60 tahun, 20 tahun terakhir ini
dakwah saya sebenarnya dakwah kami, ayo masalah membebaskan atau membantu, ya bukan membantu sih, lebih tepatnya mengedukasi Bapak Ibu dan teman-teman, ayo bebas hutang, hidup makmur dengan cara kembali kepada jalurnya Gusti Allah, kembali kepada program taat, program takwa, ya. Karena memang sejatinya kita lahir pelocot itu sakjane sudah makmur, tapi karena ada apa namanya, ada keinginan, ada kebutuhan, ketakutan, kegelisahan, khauf dan roja dalam bahasa spiritual yang tidak terkendali, akhirnya kita nabrak-nabrak itu. Oke. Nah, sampai sini monggo yang ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Bertanya atau bercerita boleh, ya. Silakan. Mana nih? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan supaya saya buka buka ininya, buka mute-nya. Silakan, boleh angkat tangan yang mau bertanya. Oke, oke, buka adik sebentar, Bu ya. Oke, saya buka mute-nya. Sebentar, Bu. Tuh. Bisa dari situ dah, Bu? Bu Kadek Yaman. Mute-nya dari situ. Kok dari sini nggak bisa ini? Tadi bisa. Oh, atau di chat dulu boleh, Bu? Di chat ya. Di kolom chat boleh. Diketik. Ini mungkin ada kekeliruan sehingga tadi bisa di-unmute. Oh, oh sudah. Silakan, Bu. Dah. Nah, Oke, monggo. monggo. Ini Pak Ustadz. Nah, kalau saya nggak ngerti ya, tapi yang amanah dari suami pernah, barangkali pernah, mungkin terambil tidak belum terbayar, istilahnya kerjasama itu, istilahnya kerjasama. Mereka pernah melakukan kerjasama satu perusahaan, tapi tidak belum diberikan sama sahabatnya itu untuk kerjasamanya pembagiannya gitu gimana Pak Ustadz. Sedangkan suami udah meninggal. Itu dikatakan apa namanya hutangnya harus dibayarnya bagaimana gitu. Oke. Ya, baik. Nah, Kalau memang ketemu orangnya ada, dikomunikasikan, sampaikan. Kalau memang kemudian ada begini, kalau kemudian tidak ada orangnya yang mungkin mereka sudah mengikhlaskan atau apa, ya memang baiknya itu harus harus jelas. Tapi kalau memang ada keraguan, Ibu misalkan mungkin Bapak punya utang sama si Fulan gitu kan, maka dilakukanlah akad seperti tadi. Ibu karena bisa, saya pernah membaca kerjasamanya Pak Ustadz dan mm-mm. juga temannya pernah datang ke sini ke rumah, tapi mereka antara berdua tuh mereka tidak ada komunikasi tentang itu. Pas setelah meninggal, saya menemukan kerjasama itu ada gitu. Tapi saya di situ tidak melihat bahwa itu perjanjian tuh pembayarannya itu nggak ada gitu. Ya kalau memang begitu Nah, ya berarti fix ya. Atau lebih baik iya. apabila muncul keraguan, maka orang yang dekat sama Gusti Allah itu biasanya itu selalu digiring dengan kecondongan hati, Bu. Persangkaan-persangkaan yang baik. Oh, kok tiba-tiba pengen ke sana, kok tiba-tiba pengen nelpon si Fulan gitu. Apabila Iya. itu ada giringan rasa hati mau ke si Fulan tersebut menanyakan ya fixnya seperti apa, maka datangi saja, bangun komunikasi. Kecondongan hati itu ada hal-hal yang baik itu ya kalau bahasa sekarang itu good spot ya, suara batin itu adalah giringan cara Gusti Allah itu memberikan petunjuk, cara Gusti Allah itu menggiring hambanya. Begitu Bu ya. Iya, iya Supaya Pak Ustadz. jelas ibu juga tidak menerka-nerka, tidak bertanya-tanya, jadi komunikasikan. Ya intinya komunikasi sebenarnya.
Iya, karena sering kali teringat, apa-apa selalu teringat gitu. Itu kan biasanya hutang yang terlalu berat karena mengkhianati teman itu kan dosa yang terlalu besar kan Pak Ustadz. Iya, betul. Mm-mm. Nah, fix ya, berarti ya. Iya, Pak. Oke, Pak Ustadz. Oke, ada lagi? Yang lain, angkat tangan. Ada lagi? Yang lain, angkat tangan. Nah, ini tadi sebentar ada yang chat ya. Saya chat aja. Dulu ada nazar, tapi saya lupa nazarnya apa saja. Ya diingat-ingat, Bu. Ya, maka orang nazar, mau nazar itu sebenarnya harus ada saksi. Harus ada yang ingetin. Ya, karena nazar itu jatuhnya wajib. Ya, ya diingat-ingat, Bu. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat dulu semaksimal mungkin. Mungkin juga ditanyakan kepada kerabat sahabatnya. Eh, Pak Agus, sinyal kurang bagus. Di sini mendung, Pak. Pak Agus di sini juga mendung. Ya, kalau ini di chat aja. Boleh silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Monggo, silakan. Kalau tidak atau kalau belum, yang mau bertanya angkat tangan ya. Tadi pagi saya dapat WA, ya, WA dari seseorang ya. Dari bahasanya sih ya orang itu memang cukup luar biasa ya. Menanyakan begini, apa sih intinya orang itu bisa hidup makmur, bisa hidup bahagia, sejahtera, mulia. Saya ingin meluruskan nasihat dari guru kami, Bapak Ibu. Beliau seorang psikolog, beliau juga seorang pemerhati dunia metafisika, ya, tentang energi vibrasi. Ya. Beliau mengatakan begini, sebenarnya tentang kekayaan, tentang kemakmuran, ya. Sebentar, ini kok error. Baik, saya ulangi. Ya. Beliau mengatakan begini, sebenarnya ya tentang apa itu kekayaan, apa itu kemakmuran, apa itu kebahagiaan, apa itu kesehatan, hidup berlimpah, adalah tentang keahlian seseorang menyemai benih pikiran dan perasaan yang positif, benih pikiran dan perasaan yang berkelimpahan, benih pikiran dan perasaan makmur, benih pikiran perasaan sehat, dan sebagainya dan seterusnya. Pertanyaannya Oh, begini, pertanyaannya adalah, selama ini benih pikiran apa yang sering kita semai? Benih pikiran apa yang sering kita pupuk? Apakah benih pikiran yang menuju pada kemakmuran atau kesengsaraan? Nah, maka kalau kita korelasikan tadi dengan tobat-tobat itu ada tobatnya orang awam, ada tobatnya orang khusus ya. Mungkin setelah panjenengan berberes dengan tobat-tobat dosa-dosa besar, ya, maka tobat dengan dosa-dosa yang ya namanya kita hidup ya kecil-kecil itu. Tetapi bahaya juga. Artinya begini, kenapa diajarkan agar sholat tobat itu setiap hari? Lebih khusus pas mau tidur. Karena mungkin hari ini tadi kita berpikir buruk pada bos kita. Jangankan pada bos. Hari ini tadi mungkin kita menyemai benih pikiran yang buruk kepada Gusti Allah. Hari ini ada rezeki enggak ya? Hari ini ada bisa jualan laku enggak ya? Hari ini jualan laris enggak ya? Iya kan? Nah, itu yang harus dibenahi. Maka Bapak Ibu rasain deh. Setiap malam mau tidur itu sholat tobat. Enak. Karena ya kita niatin di Gusti Allah. Saya siap sholat tobat untuk menggugurkan ya. Untuk minta ampun atas dosa-dosa yang tersirat ya hari ini. Ya mungkin hari ini tadi ada rasa jelek sama pasangan. Berpikir jelek pada pasangan. Berpikir jelek pada pelanggan, berpikir jelek kepada alam semesta, berpikir jelek kepada sembarang kaler. Nah,
itu di break state Bapak Ibu. Nah, apalagi saya kembali kepada tobatan nasuha poin yang keempat, variabel keempat adalah apabila ada haknya orang yang terambil atau terikut, itu dikembalikan. Belum bisa kembalikan, bangun silaturahim. Ya, diingat-ingat. Ya, tadi ada yang nazar lupa diingat. Ya, bahkan maka kan ada sebuah amalan Bapak Ibu, sebuah amalan yang dilakukan oleh sahabat ketika ketemu orang itu, ya, ketika mau berpisah itu mengingatkan, mungkin saya pernah ada janji sama kamu, tolong ingetin saya ya, gitu. Karena penyakitnya Bapak Ibu kita itu, ya, sering diingatkan. Suka sekali berjanji ketika bahagia. Mulutnya ini nggak bisa dilepas ini sudah. Gampang. Nanti saya belikan bakso. Awal bulan ya tak belikan bakso, tak traktir mie ayam. Nggak taunya zong. Nah, itu ya diperhatikan. Baik, ada lagi yang bertanya. Berarti kalau tobat tiap malam minta maaf tobat tentang salah siangnya. Ya, bukan hanya siang ya. Artinya setiap saat itu kan kita berpotensi untuk menuju pada kemaksiatan. Maka panjenengan ingat materi saya tentang di Ramadan ya. Takwa itu apa sih? Banyak kan definisinya, parameternya. Salah satunya itu sifat waro. Waro itu apa? Waro atau wira adalah kemampuan hati, jiwa, dan pikiran untuk menghindar dari hal-hal yang menuju pada kemaksiatan. Ya. Saya pribadi juga Bapak Ibu manusia biasa. Yuk ada kalanya mungkin hari ini tadi nesu sama anak. Ya kan tadi mungkin bawa kendaraan nesu sama orang kok lewatnya ngedebrus ya. Ya, maka setiap malam saya, anak saya, istri saya itu sebelum tidur ya ayo kita sholat tobat atas hal-hal yang tersirat ya. Tersirat itu bahkan kita tidak sadar kalau itu sebuah kesalahan. Ya, mungkin kita juga bercanda sama orang tapi orangnya sakit hati. Nah, oleh sebab itu sifat waro itu kemampuan hati, jiwa dan pikiran untuk selalu merujuk pada hal-hal yang menuju kepada kebaikan bukan kemaksiatan itu harus dilatih, itu harus dijaga. Nah, waro itu tentang ya kita ini tahu diri. Oh, kalau misalkan ibu siapa nih? Ibu Kiaman. Ibu Kiaman ditelepon sama ibu siapa? Ibu Lukman misalkan. Bu, Bu Kiaman, ayo ke rumah. Ibu tahu kalau sama Bu Lukman ini jatuhnya nanti ngegibah orang aja. Ibu minta maaf. Oh, maaf Bu Lukman, hari ini aku mau masak gitu kan. Ya betul mau masak kan, cuma kan waktunya kapan enggak tahu. Nah, itu namanya warok. Ya, kenapa? Ibu tahu kalau ibu ke Bu Lukman ke sana, ibu nggak tahan, pasti nanti jatuhnya ngegibah orang. Nah, itu namanya warok. Nah, seperti itu. Ya, sebentar masuk lagi. Mulai nanti malam tobatan. Iya, betul. Nggak disengaja. Kita ini kan latih rasain. Jadi gini, semua doa zikir amalan apapun itu esensinya adalah kita kembali kepada Gusti Allah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya, saya bahasa guru saya itu gini, aku lebih suka kamu itu mengamalkan Bismillah, Alhamdulillah, Innalillah, tetapi dengan khusyuk, ya, dengan kesadaran utuh, sadar penuh kembali kepada Gusti Allah. Nah gitu. Bukan tentang amalannya dibaca berapa kali, bukan. Boleh, halal secara syariat, oke. Tetapi pada level yang lebih tinggi, sadar utuh, sadar penuhnya itu kembali nggak? Terbangun atau enggak? Ya, begitu. Nah, itulah yang se- MKSO ini mekanisme kuantum sukses otomatis ini mulai dari tobatan nasuha, kemudian muhasabah, ubah cara berpikir dan berperasaan, serta menjaga vibrasi. Ini bukan proses sekali ini ya, sekali jalan, beres, dilupakan tidak. Ini terus berjalan gitu ya. Terus karena kita ya hidup itu kan kayak orang naik sepeda ya. Harus tetap di kayu agar tetap seimbang.
ketika seseorang belajar tentang kesabaran, maka akan terjadi, akan dihadapkan pada hal-hal yang notabene kemudian menjadikan orang tersebut memahami apa itu sabar. Nah, kembali kepada poin yang tentang tobatan nasuha poin keempat. Jadi, ayo yang merasa punya janji atau mungkin lupa nanti ditulis aja di media sosial atau di status WA. Bapak Ibu teman-teman, mungkin saya ada amanah atau ada janji-janji saya yang saya ucapin tapi sudah lupa, mungkin mau beliin bakso atau apa itu coba dijadiin status WA coba. Di Facebook juga perlu, di Instagram lihat reaksinya. Ya. Nanti muncul di sana ada yang bercanda, ada yang ngingetin, ada yang Alhamdulillah awakmu inget tak japri aja ya karena ndak etis tak omongin di media sosial gitu kan. Ternyata ibu jenengan pernah janji mau beliin bakso ketika dapat arisan, ternyata lupa. Nah, itu hal-hal sepele itu yang kemudian di muhasabah. Oke, ada waktu 9 menit. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Angkat tangan ya. Oke, yang baru masuk, yang baru eh, sebentar, ada yang tanya lagi. Kalau dalam niat sholat tobat kan harus diakui kesalahan. Kita baru tobat bukan kalau minta ampun. Ya keras tidak belum kerasa di hati memang berarti memang belum sadar utuh sadar penuh. Ya, belum sadar utuh sadar penuh. Kongruen Pak Bu antara lisan nih, ya niat misalkan ini membaca istighfar ya. Pikiran kan jalan. Membaca istighfar atas satu tindakan yang keliru. Ya pasang niatnya memang betul-betul minta maaf, minta ampun, dan dalam satu kalimat istighfar tersebut memang komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Ya, dilatih level rasanya Bapak Ibu. Ya, dilatih. Ya. Nanti kalau panjangan terbiasa, maka dalam setiap bacaan-bacaan ayat-ayat Quran atau semisal juga bacaan-bacaan yang harian lah, Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah, itu sudah mewakili harapan, sudah mewakili khauf dan roja. Ya. Artinya ketika panjangan mungkin zikir Alhamdulillah. Alhamdulillah itu yo bukan hanya di lisan, tetapi pikiran hatinya itu kongruan. Oh hari ini luar biasa. Mata sehat, kaki kuat melangkah, masih bisa kumpul senyum sama anak-anak. Karena pikiran itu, Bu, kenapa tidak bisa kongruen dengan hati, dengan rasa? Kenapa? Karena kalau guru saya tuh ngajarin gini, pemahaman sederhana. Banyak orang yang ketika makan, lauknya tempe, tetapi pikirannya daging. Nah, lauknya tempe, tetapi pikirannya itu daging. Parahnya lagi, hatinya daging. Nah, itu hilang syukurnya itu. Nah, jadi dilatih secara istiqomah. Nah, nanti enak banget tuh rasanya. Enak banget. Oke. Ada lagi silakan. Assalamualaikum, sholat tobat baiknya dilakukan sebelum tidur atau bangun malam. Ya, semua baik. Ya, semua baik. Ya, sebelum tidur juga boleh, bangun tidur juga boleh. Yang penting dalam pelaksanaannya, sungguh-sungguh, manjada wajada. Ya, sungguh-sungguh, tobat. Ya, bukan hanya sekedar dengklak-dengkluk, tidak ada rasanya. Jadi masuklah pada level rasa. Ya. Dan membuat komitmen loh ya, hal-hal yang sepele-sepele tadi. Begini, mumpung saya ingat, orang yang sholat tobat malam
enak. Ada orang yang kemudian terutama ibu-ibu. Saya mohon maaf ya, ibu-ibu nih, karena penduduk neraka ini banyak ibu-ibu ya. Ada 20 pertanyaan gini, Ustaz, saya nggak bisa bangun malam, susah bangun malam. Ada 20 dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang pada siang hari yang membuat orang itu susah bangun malam. Dan yang paling besar ya adalah gibah. Tukang gibah itu susah bangun malam itu. Ya. Jadi kalau ada orang saya susah bangun malam, ya tidak semua ya, hanya memang sebagian besar. Ya, susah bangun malam, oh berarti banyak maksiat di siangnya. Ya, terutama kalau yang mengeluhkan gitu ibu-ibu, ini tukang rumpi ini biasanya, tukang gibah ini. Ya kembali ke warok tadi, warok juga harus ditobati loh ya. Ini kan kita ngebahas tentang tobat. Jangan-jangan memang rezeki jenengan itu seret. Kenapa? Karena gibahnya lebih banyak daripada sedekahnya. Sehingga takbiratul Allahu Akbar. Itu pikiran harus kemana-mana. Mau mengembangin ide gibahnya itu. Karena auzubillah itu. Ya ini ibu-ibu emak-emak nih ya. Jadi sholat tobat niatan ya Allah. Saya niat sholat tobat ini untuk berhenti jadi gibah. Kemudian dipretelin lagi nih. Saya gibahnya biasa sama Bu Lukman, Ibu Fitri, ya. Besok paginya ditelepon sama Bu Fitri sama Bu Lukman. Bu, rujaan ke rumah. Gitu kan. Nah, waroknya diuji tuh. Aduh, kalau ke sana rujakannya enak, tapi ujung-ujungnya ngegibah nanti. Enggak lah, yang ngapunten, Bu, maaf sibuk, cucian masih banyak. Ya nggak masalah, cucian banyak juga kan di rumah tuh. Gitu. Menghindar dari hal-hal yang memang kalau diterusin merujuknya ke dosa. Oke ya. Nah, jadi tobat setiap hari enak 40 hari deh. Enteng rezekinya, Bu. Ya, tobat yang setiap hari itu. Tobat dari hal-hal yang kelihatannya sepele, ya, menggibah, pikiran jelek ke suami, pikiran jelek ke anak, yang suami pikiran jelek ke istri, pikiran jelek ke bos, pikiran jelek ke Tuhan malah. Uh, marah itu. Oleh sebab itu yang terakhir Bapak Ibu, sisa 2 menit. Yang kami bagikan, yang diteruskan kepada jenengan dari guru-guru kami nggak aneh-aneh. Kalau ngerasa wudhunya belum masuk, ya, belum masuk ke dalam hati jiwa dan pikiran, ya dibeneri wudhunya. Belajar wudhu lagi. Lek wudhunya bener, pas kumur-kumur, wek, buang diniati, yo buang ini jeleknya mulut. Gibah aja, ya kan? Dan ini lagi, sapa? Wes Bismillah positive thinking terus. Nah, ini saya nggak tahu ini positive thinking ini ibu ini sudah mengikuti MKSO berapa lama? Tidak cukup, Bu. Ya, positive thinking tidak cukup. Tapi positif ya. Tapi thinking itu kan di pikiran. Jadi berpikir dan berperasaan positif. Ya, gini. Saya ada waktu 1 menitan nih. Ibu berpikir positif terhadap si Fulan. Tetapi batinnya ini rasanya goyang ini. Oh, si Fulan gini ini. Yang mendominasi, yang nyetrum yang mana? Yang rasanya, Bu. Maka yang harus dilatih. Saya katakan dilatih ya. Apalagi umur-umur kayak kita ini 40 tahun nih. Banyak virus. Di sini virus, di sini virus ya. Jadi dilatih. Berpikir dan berperasaan positif. Nah, ya. Seperti itu. Kalau masih tadi pagi ada kajian ya. Sebenarnya kalau rasa batin jiwa pikirannya mumpek itu jenengan bisa melakukan 3 hal ya. Salah satunya adalah eh, berbagi ya. Berpikirlah untuk bisa berbagi setiap hari Bapak Ibu, maka vibrasi jenengan naik. Berbagi tidak harus duit ya, tidak harus uang. Berbagi senyum, berbagi doa, sapa, salam ya. Syukur-syukur ada uang yuk berbagi sedekah, sedekah subuh setiap hari itu luar biasa. Gitu. Jadi akhir kata Bapak Ibu, semua dimulai dari pikiran. Tobati pikiran, tobati perasaan, sholat tobat setiap hari. Dan ingat yang tadi poinnya, jika ada
Ya, hak orang yang terambil atau terikut kembalikan. Kalau belum bisa ngembaliin, bangun komunikasi. Mau dimarahi, diseneni, ya wong sampean yang salah, jenengan yang salah belum bisa melunasi hutang ya nggak apa-apa, diterima aja. Loh kok takut? Aku mau ke sana takut aja. Loh, takut sama Gusti Allah, bukan takut sama orang. Gitu ya. Dengan begitu rasain enak rezekinya. Oke? Saya rasa itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Saya juga manusia biasa. Mari kita bersama berdoa ya. Semoga istiqomah dalam